Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faif Sri Handayani, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Video sedikit aja nih. Nah, dalam melaksanakan budaya positif itu, pada saat ini yang pertama kali adalah saya ingin menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal serta teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Seringkali kita ada miskonsepsi disiplin itu dalam bayangan kita adalah supaya orang itu taat aturan. Ya. Tetapi ternyata disiplin itu pengertiannya lebih dari sekedar itu ya, bagaimana dia bisa membawa dirinya. Nah, dalam melaksanakan budaya positif itu, pada saat ini yang pertama kali adalah saya ingin menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal serta teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Seringkali kita ada miskonsepsi disiplin itu dalam bayangan kita adalah supaya orang itu taat aturan. Ya. Tetapi ternyata disiplin itu pengertiannya lebih dari sekedar itu ya, bagaimana dia bisa membawa identitas itu adalah kita bagaimana ke anak itu supaya menyadarkan anak tahu itu salah tapi tidak membekas menjadi penyesalan seumur hidup ya. Jadi tidak dipermalukan. Iya, tidak dipermalukan. Pokoknya tidak menimbulkan memori yang negatif. Jadi kalau yang hukuman biasanya itu nanti identitasnya gagal karena kan kadang dia jemur di tengah lapangan, malu kan. Tapi ketika kita menerapkan konsekuensi, dia tahu bahwa ketika saya salah harus melakukan perbaikan. Ketika ada restitusi, namanya restitusi, ketika ada korbannya, maka korbannya ini akan mendapatkan solusi juga. Jadi tidak hanya yang salah, yang ini harus ini, tapi apa konsekuensinya terhadap temanmu, korbanmu ini? Kamu harus melakukan apa? Seperti itu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ya. Menurut dosen, nilai-nilai kebajikan itu ketika diimplementasikan dalam dirinya itu akan menggerakkan motivasi dari dalam diri dia. Jadi ketika dia menyadari, oh ini dilakukan karena tujuannya ini sesuai dengan keyakinan yang kebajikan yang saya miliki, maka dia akan dengan sendirinya melakukan atau mematuhi aturan atau disiplin dari motivasi dalam diri mereka sendiri. Seperti itu. Ini mungkin ada pertanyaan atau bisa kita lakukan refleksi terhadap pembelajaran kita kali ini. Mangga Bu Raisa mungkin bisa sedikit menyampaikan. Ibu, aku mau bertanya. Oh, enggak, Yanti. Ini ya. Tadi kan hukuman ini bentuknya ada dua, ada yang konsekuensi, ada hukuman. Konsekuensi itu kan korelasinya harus menyambung dengan kesalahan yang dia lakukan, sehingga kedepannya ada perbaikan ke arah yang lebih baik. Dan dia tidak meninggalkan kesan yang membuat dia itu merasa bersalah dan merasa tidak dipermalukan. Bagaimana dengan hukuman? Jadi kata ibu, kalau hukuman itu tindakan kesalahan dengan tindakan treatmentnya itu tidak nyambung. Sepertinya misalnya disuruh mengelilingi lapangan, atau misalnya kan dikalungkan di sini, saya membuat kesalahan apa? Pertanyaan saya, apakah itu tidak akan menimbulkan malu yang berkepanjangan, tidak menjadi efek samping terhadap anak dengan tindakan hukuman gitu aja? Iya, justru itu yang harus kita hindari. Makanya kita belajar sekarang supaya kita menghindari hukuman terhadap anak. Kalau anak bermasalah, kita kedepankan konsekuensi dan restitusi. Seperti itu. Terima kasih Bu Yanti. Iya. Baik. Kalau anak berbuat salah, jadi jangan langsung hukum. Iya. Jadi seperti tadi pada absel, ya, pada absel. Kamu kenapa kok tidak terlihat konsentrasi? Kenapa malas-malasan? Setelah kita gali,
ternyata anak itu tiap malam tidur jam 11, jam 12 malam karena nemenin ibunya jaga pecel lele. Sehari sampai 5 kali harus nimba air karena tidak ada dan nimba air untuk ngisi kamar mandi seperti itu. Jadi memang anak secara ini sudah lelah